Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dimas. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat-sehat Alhamdulillah baik, selalu ya. Baik, Bapak. Sebelum mulai, mari kita berdoa sama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Selanjutnya saya akan presensi satu persatu ya yang hadir hari ini. Reza ada? Hadir, Pak. Wanto? Hadir, Pak. Tori nih videonya nggak nyala. Kenapa Tori? Sri juga nih. Nyala kok, Pak. Oh, Rizky? Nyala. Oh iya. Rizky udah sehat, Rizky? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Masih penyembuhan. Ya, walaupun kita bertemu dalam konsep daring, mudah-mudahan semangat kalian tetap terjaga, tetap motivasinya tetap ada untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, dan tetap dijaga protokol kesehatannya, jangan keluar rumah dulu. Mudah-mudahan sehat selalu untuk semuanya ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan dan membuat 3D hard surface. Nanti kita akan mempelajari tentang model-model 3D hard surface. Ya, masih ada yang ingat pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Reza? Ya, Pak. Untuk pertemuan sebelumnya kita udah ngebahas tentang konsep objek 3 dimensi melalui 3 sumbu EKZ. Lalu mengenal animasi 3 dimensi itu modeling, animation, sama rendering, Pak. Ya, betul. Jadi model 3 dimensi itu ada modeling, animasi, nanti tahap terakhirnya adalah rendering. Nah, kita mulai dari tahap modeling dulu, gitu ya. Dan salah satunya adalah modeling 3D hard surface. Itu langsung saja saya akan mempresentasikan bahan ajar yang telah saya buat sebelumnya. Apakah kelihatan? Kelihatan, Pak. Iya. Hari ini kita akan mempelajari tentang membuat model sederhana berbasis 3D hard surface. Itu di mana pembelajaran itu ada di KD 3.12 dan 4.12. Di mana model 3D hard surface ini kompetensi dasarnya adalah 3.12 menerapkan model sederhana berbasis 3D hard surface dan membuat model sederhana berbasis 3D hard surface. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan pengertian pemodelan 3D, mengidentifikasi perbedaan jenis-jenis modeling 3D, menganalisis objek 3D hard surface, dan terakhir membuat objek 3D hard surface pada Blender. Di mana tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, jadi setelah kalian mempelajari tentang model sederhana berbasis 3D hard surface, kalian diharapkan mampu dapat menjelaskan pemodelan 3D dengan baik. Peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan jenis-jenis modeling 3D dengan benar. Lalu, kalian juga dapat menganalisis objek 3D hard surface dengan benar. Lalu, kalian juga dapat atau mampu membuat objek 3D hard surface pada Blender dengan benar. Langsung saja kita mulai. Salah satu tahapan dalam pembuatan animasi 3 dimensi adalah modeling, yang tadi telah dibahas dalam pertemuan sebelumnya ya, tadi disampaikan oleh Reza, bahwa tahapan pembuatan animasi 3 dimensi itu ada 3, yaitu modeling, animasi, dan yang ketiga adalah render. Dan kita mulai dari tahap modeling. Modeling adalah tahap untuk membentuk atau mendesain suatu objek sehingga terlihat seperti hidup atau nyata. Nah, ini aplikasi yang akan kita gunakan, yaitu Blender. Kenapa Blender? Karena Blender itu adalah salah satu aplikasi yang open source atau gratis, yang kita bisa dapatkan tanpa membeli, gitu. Jadi kita bisa download secara gratis, dan aplikasi ini juga ringan untuk kita gunakan.
Nah, ini adalah basic modeling. Basic modeling adalah tahapan awal pengenalan pemodelan. Fitur utama yang dikenalkan adalah ada vertex, edge, dan face. Nah, di sini ada gambarnya ya. Ada di mana letak edge itu adalah rusuk, sedangkan face itu adalah sisi atau permukaan objek, sedangkan vertex adalah sudut. Ini kalau kita tampilan di dalam Blender, ya, face itu adalah permukaan atau sisi dari sebuah objek. Ini salah satu objek kubus yang ada di Blender. Ya, sisi kalau untuk face, kalau edge itu adalah rusuk, sedangkan vertex adalah titik sudut. Pemodelan animasi 3 dimensi. Model adalah representasi permukaan geometris suatu objek yang dapat diputar, dilihat pada software 3 dimensi, sehingga nantinya objek 3 dimensi itu akan terlihat seperti hidup atau nyata, gitu. Jadi karena dia dapat dilihat dari 3 sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z dari sisi depan, belakang, atas, bawah, dan kanan dan kiri. Pemodelan animasi 3 dimensi itu menggunakan vertex dalam ruang 3 dimensi yang dihubungkan dengan berbagai entitas geometris seperti segitiga, garis, dan permukaan lengkung lainnya. Ini model 3 dimensi ini dapat kita buat dengan menggunakan, kita gambar tangan dulu, gitu kan. Lalu kita scan gambarnya, juga bisa juga kita digambar di komputer, lalu kita tracing di komputer. Nah, pemodelan objek 3 dimensi itu ada beberapa teknik, ya. Ada 5. Yang pertama itu adalah pemodelan poligonal, modeling yang terdiri dari vertis yang jika disambungkan akan membentuk sebuah garis. Nah, garis tersebut kalau kita misalkan bentuk akan menjadi sebuah bidang. Nah, vertex terhubung dengan segmen garis yang membentuk suatu polygonal mesh. Ada juga pemodelan NURBS, yang mana pemodelan NURBS adalah model permukaan halus yang diciptakan melalui penggunaan kurva, ya. Lalu ada splines dan patch, tergantung dari garis lengkung. Dia hampir sama dengan NURBS, dia hampir, tapi bedanya dia akan lebih fleksibel dengan untuk kemudahan penggunanya. Lalu ada primitive modeling. Primitive modeling itu dia pemodelan 3 dimensi dengan cara membuat dari objek dasar seperti kubus, kerucut, ya, objek-objek 3 dimensi, bola gitu. Makanya dia dinamakan primitif karena memang dibikinnya dari dasar gitu. Lalu ada sculpting. Sculpting ini adalah seperti kita memahat di dalam membuat sebuah patung gitu, tapi ini bedanya memahat 3 dimensi dengan komputer. Lalu ada jenis-jenis modeling. Jenis modeling itu ada organic modeling, yang dimana organic modeling adalah pemodelan objek-objek alami yang berada di alam. Dia biasanya mencakup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Pokoknya intinya organic modeling itu dia adalah jenis-jenis modeling yang yang dibikin dari benda yang menyerupai benda tumpul gitu. Jadi pokoknya benda hidup dan memiliki sisi yang tumpul gitu. Berbeda dengan hard surface modeling. Kalau hard surface dia memiliki sudut-sudut yang tajam dan dia biasanya terkenal dengan modeling benda mati gitu. Seperti objeknya itu seperti kita membuat kursi, meja, lemari, dan benda mati yang lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang kemarin kan Bapak sudah memberikan KPD ya, bekerja peserta didik. Sudah pada di-download semua KPD-nya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba dibuka LKPD-nya. Di situ ada lembar kegiatan 1. Ya, lembar kegiatan 1 ini sama persis dengan yang saya tampilkan di PowerPoint ini, sama dengan yang ada di LKPD kamu. Ya, coba dilihat, perhatikan ya. Di situ ada 2 buah gambar.
yaitu gambar A dan gambar B. Ya. Lalu kalian bisa mengidentifikasi ya jenis modeling apa dari gambar A dan gambar B yang ada di atas tersebut. Lalu yang nomor 3, jelaskan bagaimana kalian cara mengidentifikasi jenis modeling pada objek 3 dimensi di atas. Nah, untuk yang nomor 3, saya minta kalian untuk berdiskusi dengan sesama teman kalian, gitu ya. Nanti hasil diskusinya bisa kalian tuliskan di LKPD kalian, ya. Jadi kalian tetapkan dulu nih di nomor 2, yang A itu jenis modelingnya apa, yang B jenis modelingnya apa. Apakah organic modeling atau hard surface modeling, ya. Lalu baru kalian diskusi dengan sesama teman kalian, mengidentifikasi hard surface modeling itu kenapa yang A jawabannya itu, kenapa yang B jawabannya itu. Ya, lalu dituangkan di dalam LKPD. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, bisa langsung dikerjakan LKPD-nya untuk kegiatan 1 ya. Baik, Bapak. Ya, saya kasih waktu kurang lebih 3-5 menit ya. Silakan. Yang nomor 2 dulu dikerjakan, coba. Yang nomor 2 dikerjakan. Nanti setelah nomor 2 selesai, kalian berdiskusi aja. Nanti saya dengar nih, diskusi saya yang aktif nanti saya catat namanya. Gitu untuk jawaban nomor 3. Ya, silakan, Pak. Pak, boleh nanya, Pak, itu yang gambar A banyak sudutnya ya, Pak, sudut tajam ya. Jadi Ya. itu termasuknya ke hard ya, Pak? Tuliskan saja dulu. Ditulis dulu. Martika, Ya, baik ya, Pak. nanti kamu tentukan gambar A itu hard surface atau organic modeling gitu. Nanti setelah kamu tentukan, baru kalian diskusi dengan teman kalian. Benar nggak ini hard surface atau nggak ini organic gitu. Ya. Baik, Pak. Silakan. Sudah ditentukan. Nah, sekarang coba diskusikan. Pak Dimas, Iya. Pak Dimas mau nanya, Apa, Reza? itu yang B kuda ya Pak? Iya, kuda. Oh, hewan. Oke, Ya, siap. yang A itu gambar kursi, yang B Oh, gambar siap. kuda. Terima kasih Pak Dimas. Ya. Wanto, coba tolong jelaskan. Berdasarkan identifikasi kamu, gambar A ini adalah gambar apa? Jenis modeling apa? Iya, Pak. Untuk identifikasi yang saya lakukan, untuk gambar A ini ya hard surface, Hard Pak. surface, betul sekali. Karena objeknya berupa seperti benda mati, seperti kayak kursi, meja, Ya, lemari betul. yang tadi dipresentasikan, Pak. Kalau gambar B? Gambar B berhubungan dengan hewan, berarti dia organic modeling, Pak. Kenapa? Karena dia memiliki sudut tumpul, Pak. Oke. Bagus. Coba yang lain. Faris. Hasil identifikasi kamu seperti apa untuk gambar A dan gambar B? Ya, Pak. Sama, Pak, dengan Wanto, Pak. Saya, Pak. Ya, kalau yang A, gambar apa? Yang A itu kan tadi hard surface ya, Pak. Itu lebih Ya. karena dia benda keras gitu. Terus kalau yang B karena Ya. dia hewan jenisnya kuda gitu. Jadi dia Organic modeling. ya, organic Ya. modeling. Betul sekali. Oke ya, berarti sudah paham ya. Berdasarkan identifikasi kalian bisa membedakan antara gambar A dan gambar B. Nah, sekarang kita mempelajari tentang mengenal. Jadi kita sudah mengenal objek dimensi yang dihasilkan dapat berupa objek hard surface ataupun objek organik. Nah, yang membedakan adalah permukaan dari sudut-sudut yang digunakan. Objek hard surface itu objek yang memiliki permukaan sudut yang keras dan tidak banyak atau bahkan tidak memiliki sudut-sudut lengkung. Objek ini juga merupakan modeling dari benda mati. Contoh dari objek hard surface antara lain seperti kursi, tempat tidur, meja, dan lain sebagainya. Ya. Nah, berarti kan kalian sudah bisa mengidentifikasi tadi tuh antara organic modeling dan hard surface modeling. Nah, berarti sekarang
bisa dilihat kegiatan 2-nya. Ya, di sana ada contoh gambar apa tuh? Kursi sama berarti dari apa? Hard Pak, hard Surface, ya benar Martika. Nah, coba sekarang kalian analisis, ya. Analisis mengenai pengertian. Berarti pengertian 3D hard surface itu apa sih? Ya. Lalu baik Pak. ya silakan dikerjakan di LKPD-nya. Oke, sudah. Nah, berarti kalian sudah menganalisis kan ya? Nah, coba Sri, berarti berdasarkan analisis kamu, Iya, Pak. pengertian dari 3D hard surface itu apa sih? Objek yang memiliki permukaan yang keras dan tidak banyak atau bahkan tidak memiliki sudut-sudut yang melengkung, cenderung geometrik atau kotak-kotak, dan biasanya memiliki sudut dalam setiap sisinya. Objek ini merupakan betul. modeling atau benda mati. Ya, betul. Jadi, intinya 3D hard surface itu adalah benda mati yang memiliki sudut-sudut yang lancip. Dia tidak memiliki sudut lengkung, sedikit memiliki sudut lengkung atau bahkan tidak sama sekali. Lalu dalam kehidupan sehari-hari, kursi adalah salah satu contoh objek hard surface. Ya, jadi kalian kan sudah paham nih mengenai objek 3D hard surface dan perbedaannya dengan organic modeling. Nah, sekarang kita akan membuat objek 3D hard surface, ya kan? Kita akan membuat objek 3D hard surface yang kita lakukan di aplikasi Blender. Nah, berhubung waktu kita sangat sedikit, jadi praktek untuk membuat objek 3D hard surface ini saya kasih tugas. Ya, saya dibuat tugas. Ya, dibuat tugas. Jadi nanti kalian kerjakan di rumah, ya. Saya kerjakan di rumah. Kira-kira coba berdiskusi dengan sesama teman kalian dulu deh. Kira-kira mau dikumpulkan kapan untuk saya membuat objek hard surface ini? Nah, minggu depan ini aja Pak. Ya, minggu depan pokoknya ya? tugas Ini sudah ada. depan aja. Minggu depan. Minggu depan ya. punya Oke, tugas. berarti hari Sabtu depan ya. Ya. Sabtu depan Ya, Pak. saya Ya, lihat Pak. Baik, hasil Pak. akhirnya. Itu. Ini jadi kalian nanti bisa siapkan laptop atau PC di rumah yang terinstall aplikasi Blender. Ini ada link dari YouTube ya. Ini adalah tutorial membuat kursi sederhana. Ya, bisa juga kalian nanti lihat tutorialnya atau langkah-langkahnya di LKPD. Ada tuh di LKPD. Ya, nanti saya minta LKPD-nya dikumpulkan ya. LKPD-nya dikumpulkan di Google Classroom ya untuk yang kegiatan 1 dan 2-nya yang telah kalian isi. Nanti di kegiatan 3 kalian melakukan praktek berdasarkan kesepakatan dikumpulkan hari Sabtu depan ya. Nanti kalian bisa bertanya kepada saya, bisa lewat chat ya, atau bisa lewat diskusi video conference seperti ini dengan beberapa teman kalian. Ya, jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang sulit atau kalian belum mengerti, bisa kalian diskusikan dengan teman kalian dulu, gitu ya. Kalian tanya, ini caranya membuatnya itu seperti apa. Kalau misalkan masih kesulitan, bisa bertanya dengan saya. Classroom ya, Pak? Lalu dia ngumpulkannya di Classroom. Nanti yang dikumpulkan adalah LKPD-nya yang telah terisi kegiatan 1 dan 2-nya lengkap dengan file Blender-nya. .blend-nya dikumpulkan juga di Google Classroom ya. Itu sudah hasil akhirnya. Gitu. Sri tolong kesimpulannya apa pertemuan kita hari ini? Modeling itu tahap membentuk, mendesain suatu objek agar terlihat hidup atau nyata. Pemodelan objek animasi 3D dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan cara pembuatannya, organic modeling dan hard surface modeling. Hard surface modeling, pemodelan yang dimana objek yang dihasilkan memiliki sudut tajam, seperti meja, kursi, lemari, atau benda mati lainnya. Pemodelan merupakan objek yang memiliki
permukaan yang keras. Gitu, Pak. Jadi, berdasarkan pembelajaran kita hari ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa modeling itu adalah tahap untuk membentuk, mendesain suatu objek sehingga terlihat seperti hidup atau nyata. Nah, pemodelan suatu objek animasi 3 dimensi ini dikelompokkan menjadi dua, ada organic modeling dan hard surface modeling. Yang kita pelajari hari ini adalah pemodelan hard surface modeling. Yang mana hard surface modeling ini merupakan pemodelan yang di mana objek yang dihasilkan memiliki sudut-sudut tajam seperti meja, kursi, lemari, atau benda mati lainnya. Pemodelan ini merupakan objek yang memiliki permukaan keras, pokoknya yang memiliki permukaan keras dan benda mati itu termasuk dalam hard surface modeling. Itu kesimpulan yang pembelajaran kita hari ini. Ya, mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa lebih semangat lagi dan bisa lebih aktif lagi dalam berdiskusi dalam pembelajaran animasi 2 dimensi 3 dimensi selanjutnya. Ya, karena kalian bisa mendapatkan ilmu dari luar guru kalian gitu. Kalian bisa mengekspor diri kalian sehingga kalian bahkan bisa melebihi dari guru kalian. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan kalian. Sampai ketemu untuk di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dimas. Terima kasih Pak Dimas. Ya.